Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru Engkau berikan kepada kami. Dan di awal dari tahun ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan juga nantinya beberapa dari kami juga akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Kami bersyukur untuk itu dan Tuhan menolong kami saat ini untuk belajar kebenaran firman-Mu supaya kami boleh memahami dan mengertinya. Dan supaya kami juga boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, baik secara pribadi ataupun juga dalam persekutuan gereja Tuhan ini. Berkati kami semua, tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini. Kami juga ingat di bagian lain dari gedung gereja kami, ada adik-adik kami di sekolah minggu yang juga sedang mendengarkan firman-Mu. Ada papa mama, jemaat dewasa yang juga sedang mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan mereka semua. Sehingga dari kecil sampai dewasa jemaat Tuhan terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, guru-guru sekolah minggu, pembimbing-pembimbing, supaya Tuhan boleh memakai mereka semua. Demikian juga hamba-Mu yang terbatas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi saudara-saudara. Selamat tahun baru dulu ya. Jadi selamat tahun baru hari kelima. Besok hari sekolah. Demikian juga buat anak-anak saya. Jadi besok saya mulai nganter-nganterin mereka lagi ya. Demikian juga Anda yang sekolah besok. Kembali, belajarlah bangun pagi. Jangan tidur terlalu malam. Kita akan mulai semester yang baru ya. Nah, saya dikasih tema tentang overcome divisions ya. Bagaimana menghadapi atau mengatasi divisions. Divisionsku bahasa Indonesia ini apa ya? Perpecahan atau pengelompokan di dalam gereja ya. Jadi kita mau baca dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai 17 saudara ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Nah, demikian bunyinya ya. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat gereja di Korintus. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Overcome divisions ya, mengatasi perpecahan atau di dalam firman Tuhan ini perselisihan di dalam gereja. Nah saudara-saudara sebenarnya ya secara natural ya, kalau kita itu hidup berkelompok di sekolah ataupun di gereja, sebenarnya ya kita itu akan suka. Gak diajar sebenarnya ya, kita itu gak diajar kan, tapi kita itu bisa suka untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita itu anggap cocok. Itu kayak natural gitu kan, Anda gak diajar, gak dibilangin,
Tiba-tiba kita itu bisa kayak ngumpul-ngumpul dan cocok dengan orang-orang yang kira-kira itu satu tipe, satu kesukaan, satu selera dengan kita. Nah, sehingga memang akhirnya terjadi kelompok-kelompok di dalam persahabatan ataupun kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, saya ini kan sudah cukup umur, saudara-saudara ya. Anak-anak saya itu anak saya yang pertama itu seumuran Anda, 18 tahun. Jadi saya itu ingin tahu sebenarnya kalau dalam hidup mereka, hidup kalian itu apa sih kelompok-kelompok yang sering tercipta itu kan. Nah, sehingga saya itu nemu, oh ini saudara-saudara ya. Jadi seringkali kalau penggemar film superhero itu selalu punya kelompok. DC atau Marvel. Nah itu kan. Nah saya kok tanya DC atau Marvel. Mungkin ada yang akan nuding DC, ada yang nuding Marvel gitu kan. Atau saudara mungkin buat yang perempuan-perempuan seperti anak saya yang pertama itu. Anda itu wibu. Wibu itu apa ya? Saya bingung itu kan. Oh wibu itu penggemar anime. Ya, anime ya benar ya. Benar ya wibu itu ya. Atau yang menuju ke Jepang gitu kan. Anak saya itu wibu ternyata ya. Karena anak saya itu suka dan beberapa kali ikut cosplay, saudara ya. Jadi anak saya itu suka sekali untuk ikut cosplay perempuan ya. Dan dia itu pernah cosplay mirip sekali dengan siapa ya, saya itu pikir waktu itu The Wanderer ya. The Wanderer itu apa? Dari yang kayak pengemis itu apa? Yang topinya bundar, bajunya gitu kan. Dan ternyata punya kelompok yang lain itu K-popers ya. K-popers itu kata beberapa orang itu kelompok para plastik gitu kan. Yang operasi-operasi plastik gitu. Jadi dan ini sebenarnya kan natural kan. Anda kan gak diajar. Tiba-tiba Anda merasa cocok dengan ini, kumpul sama yang ini, cocok sama ini, kumpul yang sama yang ini. Tapi akan menjadi masalah kan ketika dua kelompok ini atau divisi-divisi ini kemudian saling menjelekkan, menjatuhkan atau merendahkan. Nah, itu kan yang menjadi masalah, ya. Yang namanya manusia, namanya anak-anak, yang namanya orang-orang sampai saya yang sudah dewasa, kita itu punya selera, kita punya kesukaan, kita punya tendensi tertentu, suka dengan hal-hal tertentu, kita bisa membentuk kelompok-kelompok, itu natural sekali saudara. Tapi menjadi masalah ketika itu justru menjadi perpecahan, perselisihan, bahkan mungkin saling merendahkan, saling memusuhi satu dengan yang lain. Nah bayangkan itu masuk ke dalam gereja, bukan berarti di gereja kita punya wibu dan K-popers, DC Marvel, enggak saudara-saudara ya. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan tadi saudara. Hal yang pertama ketika kita bicara tentang division atau perpecahan atau perselisihan dalam gereja, pengelompokan itu. Kita harus mengakui yang pertama saudara, bahwa potensi untuk divisions di dalam gereja itu ada. Walaupun mungkin kita saat ini melihat GKA Gloria, gak kelihatan Pak ada division saling menyerang. Puji Tuhan kalau itu saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan menunjukkan potensi untuk menuju ke sana atau terjadi division, perselisihan dan perpecahan gereja itu ada. Kenapa? Karena ternyata masalah ini adalah masalah gereja dari sejak gereja mula itu ada. Bahkan ketika murid-murid Tuhan Yesus melayani bersama-sama ikut Tuhan Yesus, potensi division itu muncul. Karena dikatakan para murid itu pernah bertengkar siapa yang lebih hebat dari yang lain. Jadi yang pertama ketika kita belajar overcome divisions dalam gereja, saudara kita mesti mengakui yang pertama itu potensi divisions di dalam gereja itu ada. Dan kalau kita nggak hati-hati bisa terjadi. Karena ini masalah gereja dari sejak mula. Makanya Paulus menghadapi itu dengan jemaat di Korintus. Saudara, gereja itu perkumpulan, persekutuan orang-orang berbeda-beda seperti kita ini. Punya selera, punya keinginan, punya tujuan, punya hal-hal yang nggak sama. Punya kemampuan dan karunia yang berbeda. Dan memang perbedaan itu potensi untuk bisa terjadi divisions. Division yang bukan sekedar pengelompokan atau selera-selera yang berkumpul, tapi bisa sampai menuju ke perpecahan dan perselisihan. Walaupun kemudian yang namanya division itu bisa nggak terlihat. Mungkin kita nggak saling bertengkar, pukul-pukulan gitu kan, ya nggak mungkin di gereja kayak gitu kan saudara-saudara.
Walaupun ada sih gereja yang seperti itu. Tetapi ternyata spiritnya untuk divisions itu bisa pelan-pelan muncul seperti kanker, menggerogoti pelan-pelan, dan biasanya kelihatan di dalam hal-hal tertentu. Nah ini yang kita mesti hati-hati. Ya, karena potensi divisions dalam gereja itu ada dan bisa terjadi. Dan munculnya itu pelan-pelan. Dan kadang-kadang kita sudah tergerogoti dan baru kita sadari atau kelihatan dalam hal-hal tertentu. Dalam rapat-rapat, dalam pelayanan bersama, ketika membuat program, ketika kepanitiaan, potensi divisions itu bisa mulai kelihatan, potensi-potensi perselisihan itu bisa mulai muncul dan kelihatan dan dirasakan pelan-pelan. Karena saudara-saudara kita itu harus mengakui kita ini berbeda, kita punya kemampuan berbeda, kita punya karunia rohani yang berbeda-beda diberikan Tuhan, dan perbedaan itu memang kalau salah diarahkan menjadi justru divisions atau perpecahan dan perselisihan di dalam gereja. Nggak kelihatan bertengkar atau pukul-pukulan, karena mungkin kita juga sungkan di gereja masa kayak gitu. Tetapi potensi itu bisa muncul di dalam beberapa momen. Dan kita mesti mencoba memahami, menyadari itu. Apalagi saudara, ketika kita membaca firman Tuhan tadi, salah satu penyebab divisions dalam gereja, terutama kita yang mesti hati-hati itu adalah seperti yang dikatakan dengan jelas sekali dalam 1 Korintus yang kita baca tadi, potensi divisions itu bisa muncul, salah satu penyebabnya adalah dari pemimpin-pemimpinnya. Pak, kenapa pakai fotonya Pak Alfred sama Pak Ivan? Sama Ko Ivan ya. Kalau fotonya orang lain saya takut saya dimarahi habis ini gitu kan. Nah ini kami lagi apa ya Van? Podcast, waktu zamannya pandemi ya. Kebetulan momennya pas ya, hadap-hadapan gitu kan. Tapi kita nggak sedang bertengkar saudara-saudara ya, kita lagi ngobrol itu ya. Karena di podcastnya GKA Gloria zamannya pandemi itu ya. Saudara-saudara, pemimpin itu bisa menjadi penyebab divisions. Memang saya percaya saudara-saudara, bukan pemimpinnya yang menginginkan itu. Ya, tetapi masalahnya divisions yang disebabkan pemimpin gereja seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, itu adalah pemimpin yang sebenarnya manusia biasa, seperti Anda semua, itu kemudian mengangkat dirinya seperti Tuhan, atau orang lain yang kemudian menganggap dirinya itu seperti Tuhan. Dan kadang-kadang itu bisa terjadi bahkan di dalam gereja. Saya percaya nggak ada pemimpin gereja seperti saya atau majelis atau pengurus fungsian ataupun juga pengurus komisi-komisi lain itu yang menginginkan division, saudara. Perpecahan dalam gereja, perselisihan, pelan-pelan itu terjadi. Enggak ada lah saya pemimpin rohani pengen seperti itu. Tapi itu bisa terjadi ketika pemimpin itu tanpa sadar. Enggak bermaksud sebenarnya. Tapi tiba-tiba bisa terjadi. Kenapa saudara? Saudara mungkin yang pertama karena faktor dari pemimpinnya itu sendiri. Misalnya saya, seorang pendeta, ada di GKA Gloria. Saya suka dong kalau ada jemaat itu memuji saya. Oh suka, saya nggak bisa bohong kalau ada jemaat memuji saya. Saya suka dong kalau ada jemaat itu beberapa yang menunjukkan perhatian lebih kepada saya. Oh suka pasti, nggak mungkin saya bilang enggak. Saya suka dong kalau kemudian saya itu dipuji lebih dari pendeta yang lain atau penginjil yang lain. Nggak mungkin saya bohong, saya bilang enggak. Saya pasti lebih, saya pasti suka. Tapi bisa jadi itu memang bukan maksud dari saya saudara. Tapi dalam pelayanan bersama, kehidupan bersama itu bisa terjadi. Pemimpinnya dipuji, pemimpinnya dirasa cocok dengan jemaatnya, dengan beberapa orang tertentu. Kemudian terjadi ikatan-ikatan relasi, ikatan-ikatan emosi, dan kelompok-kelompok tertentu. Bisa, karena itu natural sekali dalam kehidupan manusia. Apalagi saudara, ada mitos mengatakan, kalau saya makin dekat dengan seorang pendeta,
saya akan kecipratan kesucian dan kerohaniannya. Itu mitos ya, jangan dipercaya ya. Tapi beberapa dari kita itu bisa pikir kayak gitu ya. Kalau saya makin dekat dengan pendeta, saya nanti akan kecipratan berkat atau kecipratan kesucian atau rohaninya dia. Nah kadang-kadang seperti itu saudara. Saya percaya pemimpin tidak pernah punya maksud untuk menciptakan divisions di dalam gereja. Tapi itu bisa terjadi. Nah, mungkin karena pemimpin-pemimpinnya memang suka untuk mendapatkan hal-hal itu dari jemaatnya, tanpa sadar itu membentuk kelompok-kelompok, division tertentu, atau memang kita yang mengagumi beberapa orang, beberapa pemimpin, mungkin juga di tengah-tengah gereja kita. Nah seperti yang kita lihat di dalam 1 Korintus itu saudara. Ada yang mengatakan, aku ini kelompoknya Paulus. Ada yang mengatakan, aku ini kelompoknya Apolos. Ada yang mengatakan, aku ini kelompoknya Kefas. Kefas itu Simon Petrus ya. Ada yang lain mengatakan, aku ini kelompoknya Kristus. Karena mungkin mereka itu nggak mau yang lain, aku ini kelompoknya Kristus pokoknya. Mereka masing-masing punya kayak orang-orang yang dikagumi, yang dirasa cocok, yang dirasa diidolakan kalau dalam bahasa sederhana. Dan kemudian kelompok-kelompok itu, kesukaan-kesukaan dengan orang-orang itu, pemimpin-pemimpin itu justru menjadi masalah perpecahan di dalam gereja Korintus. Saudara-saudara, pemimpin itu bisa menjadi biang keladi perpecahan gereja. Mungkin tidak dimaksudkan oleh pemimpin itu. Mungkin juga nggak dimaksudkan oleh jemaat-jemaatnya, oleh kalian. Tetapi kadang-kadang di dalam perjalanan kita bergereja, melayani, bertumbuh bersama, itu bisa terjadi. Maka saudara-saudara, perhatiannya adalah, kalau dalam kehidupan iman kita itu rindu, makin terlibat dan bersama-sama melayani di gereja, kita itu rindu makin bertumbuh dalam iman kita. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita salah mengarah. Pak, lek gitu saya gak usah melayani dan gak usah bertumbuh aja. Bukan gitu saudara-saudara ya. Tetapi justru ketika kita itu makin rindu terlibat di dalam gereja, kita makin rindu bertumbuh dalam iman kita. Jangan sampai kita salah arah. Salah arah kita jatuh di dalam mengidolakan atau mengkultuskan atau menuhankan individu-individu tertentu di dalam gereja kita. Loh kok bisa begitu ya? Bisa saudara. Karena ketika seseorang ingin makin terlibat dalam gereja, ingin makin benar-benar hidupnya itu makin rohani, makin bertumbuh, maka bisa jadi yang pertama, dia akan mencoba mengaitkan dirinya dengan ajaran-ajaran gerejanya. Dan ajaran-ajaran itu kan diajarkan oleh pengajar-pengajar, oleh pemimpin-pemimpin, oleh pendeta-pendeta, oleh penginjil-penginjil kan. Dan dia juga ingin makin mencoba untuk membiasakan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan gerejanya. Dan itu kan ditunjukkan oleh para pemimpin-pemimpinnya. Orang yang ingin makin terlibat, makin bertumbuh imannya dalam gereja atau dalam kehidupan imannya, nah dia akan mencoba untuk mengaitkan dirinya dengan ajaran-ajaran dari gerejanya. Atau kebiasaan-kebiasaan yang ditunjukkan oleh gerejanya. Melayani, bersekutu, berkumpul bersama, belajar firman Tuhan. Dan itu dekat sekali dengan pemimpin-pemimpin atau pengajar-pengajar firman. Dan bisa jadi kemudian Anda punya idola-idola tertentu. Dan bisa jadi kita makin terikat jauh, tanpa sadar jatuh seperti jemaat di Korintus. Atau saudara, ketika kita itu makin rindu terlibat dalam gereja dan makin bertumbuh dalam iman kita itu ingin mencari teladan iman. Kita ingin mencari contoh nyata. Dan kita itu ingin meniru dia. Seakan-akan itu ya. Saya senang sekali sama kuku ini. Saya senang sekali sama pendeta ini. Saya senang sekali sama penginjil ini. Saya senang sekali sama majelis ini.
Dan kita itu ingin meniru, ingin hidup kita itu sama seperti dia. Kita mencari contoh nyata. Gimana sih hidup orang yang cinta Tuhan itu? Karena aku juga pingin. Nah, sebagai manusia kita butuh contoh nyata, teladan. Dan kemudian kita mencari dan kita merasa cocok dengan pribadi-pribadi tertentu. Nah, menjadi celaka ketika kita kemudian mengidolakan atau terlalu meninggikan pribadi-pribadi itu, seakan-akan hidup kita dan hidup gereja kita itu bergantung kepada dia. Anda nangkap maksudnya ya? Seakan-akan hidup kita dan hidup gereja kita itu bergantung hanya kepada dia. Saudara-saudara, seringkali saya mendengar cerita beberapa anak-anak muda itu kecewa sekali dengan gereja ataupun dengan pemimpin-pemimpin ataupun pembimbing-pembimbing imannya. Karena ketika mereka itu begitu melekatkan rohani dan hidup mereka kepada pribadi-pribadi tertentu, mereka kemudian ambruk dan kecewa. Kenapa? Karena mereka melihat figur-figur yang mereka idolakan, yang mereka taruh hidup mereka seakan-akan kepada orang-orang itu, ternyata juga manusia biasa yang bisa berbuat salah. Saya punya teman di dalam seminari Alkitab, itu jatuh di dalam kecanduan narkoba. Saya pikir karena dia pertama-tama itu memang suka kumpul sama orang-orang yang gak benar itu. Enggak, saudara, ternyata. Dia kesaksian ternyata, awal mula dia jatuh di dalam kecanduan narkoba. Kenapa? Karena dia menemukan pembimbing rohaninya sendiri yang selama ini dia terus ikuti, bahkan dia tiru sampai kehidupannya. Seakan-akan itu hidupnya itu begitu lekat sama dia itu. Ternyata seorang yang hidupnya itu di balik pintu enggak benar. Dan dia menemukan itu tanpa sengaja. Seakan-akan dia buka pintu kamarnya si Koko itu, terus dia kaget. Ternyata Koko ini yang nampak di gereja itu begitu rohani, di balik pintu kamar kosnya itu, hidupnya itu di luar Tuhan. Dia ambruk sekali, dia kecewa sekali, dia tinggalkan gereja, dia tinggalkan semuanya, pindah justru ke komunitas orang-orang yang jauh dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita itu rindu bertumbuh, itu enggak salah, itu kerinduan yang baik. Ketika kita rindu makin terlibat dan terikat dengan persekutuan gereja Tuhan, itu bukan kerinduan yang salah, saudara-saudara. Tapi kita mesti hati-hati, jangan sampai kita kemudian jatuh di dalam mengidolakan atau mengkultuskan individu-individu tertentu. Seakan-akan hidup kita dan hidup persekutuan dan gereja kita itu hanya bergantung dari orang itu. Loh, lalu gimana Pak? Kalau saya cari teladan iman, saya itu merasa cocok dengan Koko ini, dengan pembimbing ini. Kita belajar bagaimana dia berproses, jatuh bangun dalam kelemahannya, di dalam imannya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimanapun kita semua ini manusia, saudara. Bukan berarti saya itu mau cari alasan yang enggak ya, saudara ya. Tapi yang kita belajar dengan objektif, dengan hati-hati itu bagaimana seseorang itu berproses bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana seseorang itu dalam jatuh bangunnya, dia itu kemudian ditolong Tuhan untuk makin bertumbuh di dalam imannya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang juga mau belajar bertumbuh dan terikat bersekutu di dalam gereja Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita jatuh di dalam mengidolakan, mengkultuskan individu-individu tertentu, seakan-akan hidup kita itu hanya bergantung dari orang itu. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menghadapi perpecahan dan perselisihan yang potensinya itu ada dan bisa terjadi kalau kita itu enggak hati-hati. Tadi poin yang pertama, kita berhati-hati dengan beberapa hal, terutama dengan masalah dengan pemimpin-pemimpin gereja, dengan pembimbing-pembimbing iman dan pembimbing-pembimbing rohani kita. Ya, jangan sampai kita terlalu mengidolakan, mengkultuskan mereka, dan kita itu lupa. Mereka itu manusia, mereka itu bukan Tuhan. Ya,
Anda nggak salah punya teladan, Anda nggak salah punya koko atau CC yang bisa menjadi contoh, ya. Tapi jangan sampai kita mengidolakan ataupun mentuhankan mereka seakan-akan mereka itu manusia seperti Tuhan. Mereka manusia biasa yang dipakai Tuhan. Mereka bukan Tuhan. Yang kedua, saudara, nah ini yang kita bisa lakukan sama-sama, hidupi sama-sama. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus tadi, juga di dalam Filipi 2, hiduplah bersama bersekutu, seia sekata, sehati sepikir. Apa artinya, Pak? Bukan berarti saudara-saudara kalau kita itu hidup bersekutu bersama, melayani bersama itu seia sekata, sehati sepikir. Berarti kita semua harus selalu berkata ya dan setuju untuk semua hal. Enggak. Bukan berarti enggak boleh ada konflik. Enggak boleh ada perbedaan. Enggak boleh ada argumentasi. Enggak boleh dalam rapat tiba-tiba ada saling berdebat. Bukan berarti gak boleh itu saudara. Karena bagaimanapun kita ini manusia. Kita ini punya hal-hal tertentu yang bisa berbeda. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam itu belajarlah seia sekata, sehati sepikir. Filipi 2 ayat 2-4 itu dengan jelas sekali lebih mengatakan seia sekata, sehati sepikir dalam Tuhan Yesus. Dalam teladan Tuhan Yesus. Konflik bisa terjadi, argumentasi bisa terjadi, perbedaan bisa terjadi, bahkan mungkin perselisihan, dalam arti Anda tiba-tiba gak cocokan dengan orang lain, tapi mau gak belajar seia sekata, sehati sepikir dalam Tuhan Yesus. Di dalam kondisi ini Tuhan, di dalam hal-hal yang berbeda ini Tuhan Yesus mau saya seperti apa? Seia sekata, sehati sepikir, bukan berarti tidak boleh, bukan berarti semua itu setuju, semua harus ya. Tidak boleh ada perbedaan, bukan berarti itu. Tapi masing-masing kita itu bertanya, Tuhan Yesus maunya apa? Kalaupun terjadi perbedaan, kalaupun terjadi perdebatan, kalaupun terjadi ketidakcocokan. Saudara-saudara, hal yang diingatkan Filipi 2 ayat 2-4 itu yang bisa menjadi ingatan kita, saudara-saudara ya. Mari kita itu belajar rendah hati seperti teladan Tuhan Yesus. Rendah hati itu apa? Nah, seorang namanya C.S. Lewis yang mengarang cerita tentang Chronicles of Narnia itu mengatakan dengan baik sekali. Kerendahan hati yang sejati itu adalah bukan berpikir kurang tentang dirimu, enggak. Rendah hati itu bukan minder, berpikir saya itu kurang, enggak. Tapi kerendahan hati adalah thinking of yourself less. Memikirkan diri sendiri dengan lebih kurang. Sebaliknya Filipi 2 mengatakan belajar juga sekarang memikirkan apa yang menjadi kepentingan dari orang lain. Apa yang menjadi kebaikan bagi orang lain. Bukan berarti Anda nggak boleh memikirkan diri sendiri, saudara-saudara, enggak. Tapi thinking of yourself less. Belajar untuk nggak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan dan apa yang baik bagi orang lain. Termasuk kadang-kadang ketika ada di dalam perbedaan ataupun ketidakcocokan yang terjadi. Pak, mewujudkannya gimana itu kayak gini Pak? Belajar kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Gak hanya memikirkan diri saya, tapi juga belajar memikirkan kepentingan dan kebaikan bagi orang lain. Yang pertama, mungkin bagi orang seperti saya, pemimpin, majelis, ataupun mungkin pengurus, kita coba mengikut apa yang Paulus tunjukkan. Ya. Paulus itu kan lagi dipuji-puji sebenarnya. Paulus itu kan lagi dikagumi beberapa orang Korintus kan. Tapi Paulus itu baik sekali saudara. Dia itu sadar sekali dirinya itu siapa. Dan dia nggak ikut di dalam divisions dari Korintus. Dia bilang, aku ini cuma manusia. Aku ini kalau ngomong mengabarkan Injil, kalian lihat hebat, itu pun karena hikmat perkataan dari Yesus.
bukan karena pinter dan fasilitanya saya. Jadi Paulus itu dia bisa menjaga diri dan dia sadar sebagai pemimpin dan dia tidak mencemplungkan diri ikut-ikutan di dalam perpecahan atau perselisihan gereja Tuhan. Dia malah mengingatkan jemaat Tuhan. Ini contoh yang pertama, Paulus. Ya, dia itu dikagumi, dia tahu dia itu bahkan ada kelompok-kelompok yang mengidolakan dia, tapi dia tidak membiarkan dirinya jatuh di dalam divisions seperti itu. Yang kedua, ini contoh dari keluarga Chloe, saudara. Disebut namanya tadi ya. Dari keluarga inilah, Paulus itu tahu lebih dan bahkan lebih dalam. Dan bahkan Paulus berani mengatakan kepada jemaat Korintus, dari keluarga Chloe, aku tahu ada perselisihan di antara kamu. Siapa keluarga Chloe ini? Ternyata di Alkitab nggak banyak ngomong keluarga Chloe ini siapa ya. Tapi Chloe ini seorang wanita. Jadi ini keluarganya dia. Dan pasti mereka jemaat Korintus, saudara. Tapi yang kita bisa belajar adalah, secara sederhana, mereka adalah keluarga dan jemaat yang rindu gereja itu bersatu. Mereka adalah jemaat dan keluarga yang gak tenang dan gelisah. Kalau mereka itu melihat dan merasa orang-orang dalam gerejanya, pemimpin-pemimpinnya itu saling berselisih, bahkan mulai dirasakan perselisihannya. Dan mereka itu belajar untuk mendoakan, bahkan kalau mereka nggak mampu, mereka belajar untuk share dan mencari tolong kepada orang yang tepat. Jadi mereka ini orang-orang keluarga yang baik sebenarnya. Dan Paulus berani ngomong, dari keluarga ini aku tahu kalian punya perselisihan, karena Paulus tahu keluarga ini keluarga yang nggak terlibat dalam divisions gereja. Keluarga yang diterima, keluarga yang benar-benar merindukan persekutuan dan persatuan gereja itu dihidupi dan terwujud. Dan ketika mereka melihat perselisihan, mereka gelisah, mereka nggak kemudian malah ikut-ikutan, mereka mungkin mendoakan, mereka nggak tahu mesti gimana, dan mereka akhirnya cerita kepada orang yang dekat, yang mereka tahu orang yang tidak terlibat dalam divisions itu. Walaupun diidolakan. Mereka cerita kepada Paulus. Supaya Paulus itu berbuat sesuatu mengatasi hal ini. Jadi saudara-saudara, siapapun kita, jemaat Tuhan, Tifungsian, Siensin, kita mungkin jemaat biasa, kita bukan pengurus, kita bukan pelayan, kita bukan aktif sampai gimana. Tapi saudara-saudara, kita bisa belajar dari keluarga ini. Mari kita merindukan persatuan, persekutuan itu sungguh-sungguh dihidupi di gereja dalam Yesus. Mari kita itu kalau melihat, merasakan itu kita mungkin gelisah, kita mungkin gak senang, gak tenang. Tapi kita kemudian gak salah melangkah. Doakan, cari dan share, bukan wadul ya. Cari, share kepada orang yang tepat untuk bersama-sama merindukan, meminta tolong kepada Tuhan. Terciptanya persekutuan dan persatuan gereja yang kita itu kasihi, tempat di mana kita beribadah dan melayani setiap minggunya ini. Dari keluarga Chloe kita itu belajar seperti itu, saudara. Yang ketiga, saudara, sebenarnya persatuan gereja itu sudah dilakukan oleh Kristus. Kita itu cuma menghidupinya, saudara. Nah, masalahnya perbedaan dan perselisihan ataupun mengidolakan pemimpin itu yang menjadi tantangannya. Tapi persatuannya itu sudah dilakukan Kristus bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Kita itu tinggal menghidupi persatuan dan persekutuan itu. Nah, kalau Kristus sudah melakukan itu, saudara, di dalam Dia yang mati dan bangkit buat kita, maka kita hanya bisa memohon kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan Yesus. Terutama ketika kita menghadapi tantangan-tantangan menghidupi persatuan dan persekutuan di dalam gereja Tuhan. Contoh, saudara, sebagai manusia itu saya percaya sekali, Anda tidak bisa cocok dengan semua orang.
Nggak bisa. Rasanya saya itu harus mengakui itu, saudara-saudara. Saya nggak bisa cocok dengan semua orang di gereja Gloria ini. Tapi bukan berarti kalau saya nggak cocok sama dia, saya berhak untuk ngapa-ngapain dia. Contoh ya, saudara-saudara, ini suka saya ceritakan ya. Saya lupa pernah cerita di sini nggak ya, saya cerita lagi ya. Saudara-saudara, saya tinggal di seminari tempat saya belajar Alkitab itu, saya tinggal di asrama kan. Di asrama itu nggak semua cocok dengan saya, saudara-saudara. Beberapa orang cocok, kadang teman-teman sekamar pun nggak cocok, gitu kan. Nah, ada satu orang itu dari awal itu sudah nggak terlalu menyenangkan buat saya. Seangkatan dengan saya, cuma lebih tua, ya. Tapi tingkah laku, cara dia ngomong, apa itu nggak menyenangkan buat saya. Nah, nggak tahu apa yang terjadi di dalam sebuah persekutuan seangkatan itu, tiba-tiba dia itu menyerang pribadi saya. Di depan teman-teman seangkatan itu kan. Nah, saya langsung gak seneng kan. Anda kalau digituin gak seneng kan? Gak seneng saya, saudara. Loh, aku ini salah apa gitu kan kok digituin. Apa kamu sirik sama saya atau karena apa gitu kan. Tiba-tiba dia nyindir saya. Nah, sejak itu saya menjaga jarak. Ya. Dan saya gak seneng sekali. Dia ngomong aja saya gak seneng. Dia naik ke mimbar, mimpin pujian, saya nggak seneng gitu kan. Nah, sampai suatu ketika, saudara-saudara, kami diutus oleh seminari tempat kami belajar Alkitab itu untuk praktek pelayanan 2 bulan. Ya, saya dikirim ke Temanggung, Jawa Tengah, si doi dikirim ke Jawa Barat, Bogor. Ya, kita panggil dia si doi aja ya. Nah, saudara-saudara, saya kan nggak mungkin di tengah-tengah nggak suka itu ngajak dia bertengkar, nggak mungkin, saudara. Yang pertama, nggak mungkin itu di tengah-tengah seminari Alkitab, saya dikeluarkan pasti. Yang kedua, saya pasti kalah kalau bertengkar sama dia. Kenapa, saudara-saudara? Dia mantan atlet gulat, yang badannya 2 kali lebih gede dari saya, dan dapat medali emas lagi di PON 2000. Berarti saya dipeting, diangkat sekali mati aku. Jadi badannya gede banget, saudara ya. Tapi kejengkelan itu kesimpan, gitu kan? Kecocokan itu kesimpan. Nah, suatu ketika saya bangun pagi di pastori di Temanggung, mau siap-siap doa pagi di gereja, pulang dari doa pagi, saya buka SMS waktu itu ya, belum ada WA, saudara. SMS saya buka, si doi broadcast ke semua teman seangkatan. Teman-teman doakan saya ya, besok hari Minggu saya mau khotbah. Wah, masuk praktek kalau mau khotbah itu dredeg, saudara, karena kan dinilai. Dan tulang belakang saya itu sakitnya minta ampun, karena dia kan sering banting-bantingan ya toh. Nah, itu mungkin cedera kan, terus kumat hari itu gitu kan. Dia bilang, doakan saya ya, supaya saya itu bisa kuat berdiri di mimbar khotbah. Didoain gak? Didoain gak? Saya lihat itu, didoain gak didoain, ya gak ada untungnya buat saya. Rugi juga enggak, kecuali saya gak doa atau saya kosong disambar petir dari Tuhan gitu kan. Tapi tiba-tiba saya percaya itu pekerjaan Tuhan ya, melalui Roh Kudusnya ya. Saya itu kayak didorong sekali dalam hati itu mendoakan dia. Ya udah saya doain ya. Tapi saya kan mesti doa dengan tulus, dengan jujur ya. Bahwa saya itu sebenarnya jengkel, saya itu sebenarnya gak gelem, gak mau. Tapi Tuhan, saya mau belajar mendoakan orang yang selama ini gak cocok sekali sama saya. Saya gak mau belajar untuk menghakimi dan terus menyimpan kebencian seperti ini. Saya mau belajar mendoakan dia, mengharapkan yang baik buat dia hari Minggu itu. Jalan lupa, jalan seperti biasa, hari Minggu sibuk di gereja, hari Senin bangun pagi kembali, doa pagi di gereja, pulang, tiba-tiba saya eling. Si doi kemarin gimana? Bisa berdiri enggak di mimbar gitu kan? Ambil HP, SMS enggak? SMS itu sekali SMS Rp250, saudara. Waduh lah, pulsa aku kepotong gitu. Tapi kayak didorong dari hati itu, SMS. Tanya aja. Nanti gak dijawab ya apa? Ternyata dia juga benci sama saya, gak dijawab ya apa? Rugi dong aku, nyimpen lagi marah gitu kan. SMS, nah SMS kan. Kak, saya bilang Kak lebih tua ya, Kak, gimana kamu kemarin? Bisa khotbah enggak? Badanmu gimana? Kuat enggak?
Gak lama dibalas, saudara. Alfred, thank you ya doanya. Aku kemarin kuat di mimbar, walaupun setelah itu ambruk langsung ketika duduk kembali. Gitu kan. Kadang-kadang doa seperti itu cepat dijawab Tuhan, saudara. Daripada doa yang lain itu kan kadang-kadang ya. Tapi hari itu kekuatan dan damai Tuhan itu seperti melembutkan dan seperti menyiram air di dalam diri saya. Apakah saya cocok kerjasama sama dia? Saya cocok kumpul ngomong-ngomong sama dia? Enggak selalu, saudara. Kadang-kadang masih ada jarak saya jaga. Tapi bukan berarti saya berhak untuk ngapa-ngapain dia. Bukan berarti kalau dia jadi pemimpin, jadi ketua di tengah-tengah kampus, tengah-tengah seminari, saya berhak untuk ngapa-ngapain dia. Saya mesti tanya, Tuhan Yesus, engkau maunya apa sama saya? Di tengah situasi seperti ini. Beberapa tahun yang lalu, grup alumni kami mengabarkan orang tuanya meninggal. Sudah lama gak ketemu, lama gak pelayanan bareng. Lama juga gak kontak-kontak. Tiba-tiba ada broadcast di grup, orang tuanya beliau itu meninggal. Dia orang Medan ya. Nah tiba-tiba hati yang dulu di praktek itu muncul kembali. WA dia, tanya, ucapkan duka cita. Nah saya kemudian WA, ya, japri ya, bukan di grup ya, saya japri. Kak turut berduka ya, Tuhan kasih kekuatan. Gak pakai lama dibales saudara sama dia. Thank you Alfred ya, thank you doanya. Kadang-kadang saudara, hal-hal seperti itu Tuhan pakai untuk kita itu belajar, merendahkan hati kita. Mengikuti apa yang Tuhan itu, Yesus itu inginkan. Dan kita itu menyadari untuk belajar, mengikut apa yang Tuhan inginkan. Daripada sekedar menuruti keinginan dan emosi kita sendiri. Di tengah-tengah potensi divisions dalam gereja itu bisa ada. Saudara mungkin dalam hidupan pelayananmu dan kehidupan persekutuanmu bisa terjadi yang seperti itu. Nggak cocokan, Anda diajak jadi pengurus. Ayo jadi pengurus yuk. Anda lihat, Anda tanya, siapa aja pengurusnya aku? Ini. Waduh, 50% orang gak cocok kabeh mbek aku gitu kan. Kadang-kadang dalam kondisi seperti itu, saya paham Anda bisa berkata, enggak deh kok kali ini. Tapi bukan berarti kita kan boleh ngapa-ngapain kan. Bukan berarti kita itu boleh semau-maunya dengan mereka. Kita belajar bertanya Tuhan, kalaupun ini keputusan saya, ini hal yang ada, Tuhan Yesus mau saya belajar bagaimana. Merindukan persekutuan dan persatuan gereja ini. Saling bertumbuh, saling melayani, saling bersekutu. Walaupun di tengah-tengah perbedaan, ketidakcocokan, hal-hal yang kadang bisa membuat kita itu punya ganjelan mungkin dalam hati kita. Kita belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Kita belajar seperti keluarga Chloe, saudara. Merindukan persatuan dan persekutuan itu. Mendoakan. Gelisah ketika itu terjadi perselisihan, tetapi kita merindukan dan membawanya kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang tepat. Sebentar lagi kita akan makan dan minum perjamuan Tuhan. Kita ingat sekali lagi Tuhan Yesus telah mati dan bangkit mempersatukan kita di dalam Dia. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita ingat pada malam perjamuan, apa yang dilakukan para murid, saudara. Mereka sibuk bertanya dan meributkan, siapa yang paling hebat. Anda bayangkan ya, Tuhan Yesus mau mati. Mereka itu malah meributkan siapa yang paling hebat untuk kesekian kalinya. Yudas dalam hati mempersiapkan rencana menjual. Sudah melakukan, saudara-saudara. Dan dia sudah akan keluar dari ruangan itu dan membawa pasukan bait Allah untuk menangkap Tuhannya. Petrus berdiri dan berkata setia sampai mati. Tapi kita tahu apa yang terjadi setelah itu.
Saudara, di tengah-tengah meja perjamuan Tuhan, sebentar lagi kita kembali diingatkan. Kita telah disatukan dalam Kristus, saudara. Kita memang berbeda. Kita kadang-kadang ada yang gak cocok. Kita kadang-kadang pernah terjadi sesuatu. Kita kadang-kadang juga tahu kita ini gak bisa sama. Tapi di dalam meja perjamuan Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar mengingat akan pengorbananmu yang menyatukan kami semua di dalam Yesus. Dan kami mau hidup belajar dalam persekutuan umat Tuhan ini untuk belajar melakukan apa yang Tuhan itu kehendaki. Di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan menyiapkan perjamuan Tuhan ya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di awal dari tahun ini. Kami merindukan Tuhan sekali lagi gereja-Mu GKA Gloria. Bukan hanya komisi kami, Sensin ataupun Function. Tapi gereja Gloria, terlebih di Pacar ini. Persatuan di dalam Tuhan Yesus. Persekutuan di dalam Tuhan Yesus. Yang telah Kau kerjakan dan karuniakan bagi kami. Boleh kami hidupi sekali lagi ya Tuhan. Akan ada banyak hal terjadi berubah ke depan di tahun ini. Tapi kiranya Tuhan boleh tolong kami menghidupi, mewujudkan persekutuan yang Tuhan telah kerjakan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Dan ketika kami akan makan dan minum perjamuan Tuhan, biarlah ini menjadi pengingat kami kembali, ikrar iman kami kembali, bahwa kami satu di dalam Tuhan. Kami mau hidup meneladani Tuhan Yesus. Belajar rendah hati. Tidak hanya memikirkan kepentingan kami, tapi juga belajar memikirkan orang lain, kepentingan mereka, kebaikan bagi mereka. Tolong kami ya Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kelemahan kami, ketidakcocokan, apa yang mungkin pernah terjadi, supaya damai sejahtera dan kasih Tuhan yang melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.